Oke, teman-teman semuanya, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di XAU USD. Perhatikan di high harga tertingginya atau di sumbu-sumbu yang ada di atas sana berapa kali rejeksi. 1, 2, 3 kali rejeksi, terbentuk loss momentum. Memang ini ada petunjuk untuk bergerak turun, tapi kita harus hati-hati. Kita lihat range hariannya kira-kira sudah masuk atau belum ya. Kita gunakan range-nya di tanggal berapa ini ya, di tanggal 5 ya sebagai range-nya, sehingga kemungkinan besar untuk saat ini masih ada peluang sedikit ke atas. Tetapi dari histori yang ada, dari jejak yang ada, tentu ada potensi untuk bergerak turun ya, ada potensi bergerak turun meskipun trennya kuat naik. Kita uji ya, kita akan uji meskipun sekarang mau naik ya, tidak masalah. Kita akan uji dengan lot yang lebih besar ya, 0,55 dulu jual ya. Kita akan jual di sana dengan tentu pertimbangan ya, ada loss momentum, kemudian ada rejeksi, ada multi rejeksi. Meskipun belum terkonfirmasi, belum ada konfirmasi merah, tetapi setidaknya ada petunjuk yang lebih kuat bahwa di posisi ini buyer mulai melemah. Untuk memastikan dan meyakinkan seller betul-betul muncul dengan lebih kuat, tentu kita akan tunggu satu candle yang terkonfirmasi, satu candle merah yang bisa mengkonfirmasi, sehingga nanti setidaknya kita akan ambil atau exit mendekati levelnya di sebelah bawah atau mendekati di merah di bawah ya. Kita bisa targetkan di sini atau di sini ya. Oke, kemudian nanti ketika dia bergerak turun, diingat ketika bergerak turun masih berada di tren naik, bisa jadi nanti akan koreksi lagi, setelah itu akan bergerak naik lagi. Tentu kita akan uji di area level pentingnya di sana ya. Di sini ada level, kita uji nanti apakah seller ini mampu mendekati 1880 atau tidak ya. Kalau nanti mendekati dan mulai ada rejeksi, mulai ada penolakan, mulai ada loss momentum dari seller, dan mulai muncul bullish, mulai muncul candle-candle hijau, maka ada kemungkinan akan kembali naik ya. Sampai saat ini tren masih bergerak naik, sehingga memang fokus utama kita ke buy. Hanya saja kita manfaatkan peluang koreksi kecilnya dari tanda-tanda atau pola yang terbentuk di sana. Semua kita akan pertimbangkan, kita akan hitung nanti bagaimana ketika market ini tidak juga bersahabat, kita akan lakukan recovery, kita akan exit dengan cepat, apakah rugi atau untung, kita akan lakukan recovery juga ya. Sehingga intinya ketika kita sudah menempatkan posisi kita, ketika sudah entry di sana, maka jangan hanya berpikir yang kita analisakan, yang kita entrykan akan selalu bersahabat, akan selalu sesuai dengan yang kita pertimbangkan. Pasar sayang sekali bukan punya keluarga kita, bukan punya nenek moyang kita, sehingga tidak selalu akan mengikuti apa yang kita mau. Kitalah yang akan mengikuti, kitalah yang akan menyesuaikan kondisi terkininya. Sekarang sudah mulai bergerak, walaupun kecil naik turun, tapi saya yakin pergerakan ini akan membuahkan hasil. Entry ini akan membuahkan hasil meskipun nanti melalui pergerakan yang cukup lama ya. Kita akan tunggu hingga mendekati target kita. Sekarang di posisi masih minus kecil ya. Kita nanti akan lihat bagaimana di perkembangan berikutnya. Jadi untuk entry tidak selalu harus saat ini profit, tidak harus saat ini sesuai dengan analisa kita ya. Itu namanya tebak-tebakan ya. Kita tidak membutuhkan analisa, kita tidak membutuhkan entry kita harus selalu sama dengan yang kita harapkan. Tetapi ketika market ternyata juga berbeda dari yang kita analisakan, maka kita akan sudah siap menghadapinya. Contoh seperti sekarang ini,
yang bergerak market ke atas, kita akan siap semuanya, kita akan siapkan antisipasinya. Bahkan sampai di puncak pun tidak menjadi masalah ketika sudah pertimbangan yang kita lakukan betul-betul matang di sana. Oke, kita lihat masih bergerak naik ya. Saya akan kembali nanti di berikutnya, di waktu berikutnya. Sekarang di posisi jam 18.13, masih posisi minus 6 poin sekian. Selanjutnya kita akan tinggal dulu beberapa saat, kita akan kembali nanti untuk selanjutnya.